बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत आपके शुक्रिया, लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada para pemirsa di podcast komunikasi penyiaran Islam Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Hari ini sangat berbahagia sekali, dan jangan lupa sebelum menyaksikan dan melanjutkan cerita dalam podcast ini, kami meminta kepada para audiens, para pendengar untuk melakukan subscribe dan like, dan juga share kepada kawan-kawan dan rekan-rekan sejawat kalian semuanya. Insyaallah tema kali ini sangat menarik, dan alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Jauh beliau dari India dan tinggal di Leiden, Belanda. Subhanallah. Hari ini kedatangan tamu istimewa yang insya Allah hari ini akan kita ajak ngobrol santai tentang tema. Beliau adalah Dr. Mahmud Khouri. Dr. Mahmud Khouri, beliau sedang launching buku yang sangat menarik sekali tentang Islamic Law and Circulation. Jadi tentang hukum Islam dan keterhubungannya, hubungan-hubungan tentang hukum Islam khususnya di wilayah subkontinen, yaitu Asia Selatan dan termasuk Asia Tenggara dan Indonesia diantaranya Jawa. Sangat menarik sekali hal tersebut karena ini tentunya hal yang baru, meskipun tentunya ini adalah sebuah sejarah, tapi bagi kita semua mungkin banyak hal yang belum kita ketahui. Apa keterhubungan antara India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, khususnya Jawa, bahkan sampai ke Thailand, Filipina, Malaysia. Keterhubungan antara negara-negara ini kaitannya dengan hukum Islam tentunya sangat menarik sekali. Maka kita ucapkan selamat datang kepada Dr. Mahmud Khouri. Terima kasih banyak. Please welcome and most welcome Khush Amdid. We say in Urdu Khush Amdid. क्या हाल है डॉक्टर महमूद? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया ये फुर्सत मेने के लिए. Oh ya, saya juga lupa belum memperkenalkan diri. Nama saya Abbas Sofwan. Saya dari Pasca Sarjana Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Dan alhamdulillah saya juga pernah merasakan cana, dalcana, cai, merasakan indahnya alam subkontinen, ya. Indahnya alam subkontinen di India, Pakistan dan lain sebagainya. Kentalnya susu di India, enaknya dud peti. Subhanallah. सब ठीक है? खाना हो गया? हाँ, हो गया। खाना हो गया। क्या खाना है सब भाई? Dr. Mahmud Khouri. Kami sangat berbahagia sekali. Kami bisa menyebutnya dalam bahasa kami panjenengan. Panjenengan sakit rawuh hadir di Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Kami ingin mengetahui secara umum bagaimana rangkaian, bagaimana sejatinya sejarah dan khususnya Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia ini yang menurut sejarah adalah dari Gujarat. Hal itu mungkin bisa disampaikan sambil memperkenalkan kepada para audiens. Kami persilahkan. Terima kasih. Ini satu soal yang
dalam historiografi ada banyak diskusi tentang ini. Tapi Gujarat bukan satu tempat yang berasal Islam datang ke sini. Mungkin ada banyak tempat-tempat lain. Ini semua dari Samudra Hindia atau hubungan antara Indonesia, Nusantara dan India. Mungkin sebelum Islam ya datang ke India atau ke Indonesia. Dari Gujarat juga ada banyak pedagang atau banyak orang yang Muslim atau non-Muslim yang juga datang ke Indonesia. Juga banyak orang dari Indonesia datang masuk ke India. Oh gitu. Ya. Tapi Gujarat ini tempat satu aja. Ada juga dari Malabar, juga dari Bengal. Ada satu buku yang ditulis mungkin 1970-an oleh satu sejarawan namanya S.Q. Fatimi. Beliau bilang Islam masuk ke Indonesia atau ke Asia Tenggara dari Bengal, ya. Tapi menurut saya mungkin tidak ada satu tempat yang dari yang Islam datang ke sini. Mungkin ada banyak tempat dari India, juga dari luar India, mungkin langsung dari Arabia juga bisa Islam, orang Muslim, orang Arab, orang Persia bisa juga masuk atau pergi ke Indonesia. Seperti itu dari Gujarat juga, tapi juga dari tempat-tempat lain, juga dari India. Di peneliti saya di disertasi saya, di buku saya mencari tentang satu orang dari Malabar, namanya Sheikh Zainuddin Al-Ghalibani. Bukunya Fathul Mu'in yang terkenal di Indonesia. Ini juga satu bukti untuk hubungan dari Malabar sama Indonesia, sama Jawa, sama Sumatera yang tempatnya. Ya, menarik sekali itu tentang Malabar, Gujarat. Ternyata ada keterhubungan ya, memang ada keterhubungan. Jadi karena memang mungkin Indonesia karena archipelago ya, archipelago dari kepulauan sehingga masuknya Islam ke Indonesia meskipun ada poin dari India, ya tidak hanya dari Gujarat ternyata ya. Baik, mungkin yang lebih mendasar lagi, basically corak Islam di India, subkontinen dan lain sebagainya, apakah ada hubungannya dengan sahabat di masa Rasulullah yang melakukan ekspansi ke Asia Selatan secara umum? Adakah keterhubungan itu atau ada nama sahabat yang pernah datang? Dalam percayaan orang ada banyak tradisi tentang atau banyak hikayat-hikayat tentang sahabat yang masuk ke India atau Indonesia dari masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Rasul ya? Tapi saya berasal dari disiplin saya sejarah. Dalam perspektif sejarah ini sulit sekali ke tersubutan atau to prove ya. Karena ada juga di Gujarat ada satu menurut orang di Gujarat ada satu masjid yang kiblatnya bukan ke Masjidil Haram di Makkah, tapi ke Jerusalem. Karena menurut orang di sana ini masjid yang tesisnya atau yang foundationnya sebelum kiblat
change Ya, ke tahwil kiblat itu. tahwil kiblat ila Makkah Mukarramah min Masjidil Aqsa ila Masjidil Haram. Ya, tapi ini semua percayaan atau belief dari orang. Tidak ada bukti yang tersebut atau tidak ada bukti atau sumber yang Tapi terkuat. masjidnya sampai sekarang masih ada, tapi belum kalau ada satu masjid seperti itu dalam di abad ke-7 Iswi Masehi. Ya, abad di sana tidak ada teknologi untuk arahkan ke masjid atau arahkan direction persis ya ke Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa. Nggak bisa ya, nggak ada teknologi yang belum ada Google. Belum ada Google atau belum ada Google Earth kompas yang bisa juga tidak ada dari Gujarat tidak ada banyak beda dari di direksi ke Masjidil Haram atau ke Masjidil Aqsa ya, karena ini sama karena Palestina atau Arabia dari Gujarat. Kalau ada satu mihrab di masjid ini tidak ada nggak bisa berbedakan dari satu tempat ke tempat lain. Tapi juga ada banyak hikayat seperti ada satu kisah Chakravarti Verma. Ini satu kisah tentang satu raja dari Malabar yang pergi ke Makkah dan bertemu Rasulullah SAW dan masuk ke Islam dan kembali ke Rasulullah SAW bilang ke raja kembali ke India, tapi beliau meninggal di Oman. Tapi mungkin 10 sahabat yang bersama ini raja masuk ke India dan ini namanya Malik bin Dinar. Ada banyak makam-makam di Malabar, di Karnataka, di dekat Karnataka dan Malabar, Kerala, provinsi Kerala, bernama Malik bin Dinar. Juga ada satu kisah yang mungkin ditulis abad ke-14 atau 15, bukan earlier. Dari sumber-sumber seperti itu, dari hikayat atau dari kisah atau dari masjid seperti itu, dari percayaan, kita bisa percaya tentang hubungan Islam atau hubungan Islam dari Arabia ke India di masa di masa Nabi. Tapi dari perspektif sejarah dari perspektif sejarah nggak ada bukti untuk otentik yang otentik dari masa satu sahabat atau banyak sahabat mungkin. Tapi ada banyak percayaan atau banyak mungkin mitos seperti di sini juga ada banyak di Indonesia juga. Baik, Dr. Mahmud. Jadi kita tadi berbicara tentang ada keterhubungan di masa Rasulullah, entah ada sahabat yang datang ke Malabar, ke area Hindustan, atau ada orang Hindustan yang memang datang kepada Rasulullah. Kemungkinan itu ada. Mungkin kita lebih ke masa selanjutnya ya, masa madhab, sekolah masa madhab. Corak madhab yang ada di India secara umum, seperti yang sekilas kami ketahui, mayoritas adalah Ahnaf Hanafi, ulama Hindu itu yang Ahnaf. Sedangkan Dr. Mahmud Khoury menulis tentang keterhubungan Syafi'iyah. Itu bagaimana korelasi?
lokasinya. Ya, ini tentu saja mayoritas di India, di subkontinen, juga di Bangladesh dan Pakistan, semua mayoritas orang Hanafi. Tapi ada juga di pesisir atau di pantai India orang yang Syafi'i. Dalam buku saya atau sebelum buku di desir-desir saya mencari kenapa ada orang, saya juga dari Malabar atau Kerala. Ya, nama sekarang nama daerah Kerala. Di sana mayoritas Syafi'i, bukan Hanafi. Hanafi. Tapi juga ada mungkin orang di pantai timur, seperti Tamil Nadu atau juga di Sri Lanka, Ceylon, yang juga Syafi'i. Ya, saya mencari tentang ini, meneliti tentang ini, dan satu kesimpulan ini dari Samudra Hindia, hubungan dari Samudra Hindia, yang mayoritas Syafi'i dari Afrika Timur atau South Africa dan East Africa. Ini semua ada orang yang Syafi'i, mayoritas dari Syafi'i. Juga di pantai di pesisir India juga banyak orang yang Syafi'i, juga Sri Lanka, juga Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina. Ya, ini semua negara yang di dekat pantai atau di dekat Samudra India. Ini semua Syafi'i. Kalau di Silk Road yang dari Cina ke Eropa itu banyak mayoritasnya Hanafi. Ya, kalau ini China di Xinjiang atau di Central Asia atau di Pakistan, ini semua mayoritasnya Hanafi. Ada banyak sebab atau karena mungkin ini dari orang-orang yang lama masuk dari Arabia, dari Yemen, tapi bukan hanya dari Yemen dan orang Hanafi, tapi juga banyak orang dari Mesir, dari Syria yang juga Syafi'i masuk ke Samudra Hindia untuk berdagang, untuk dakwah, untuk segala macam-macam. Dari orang seperti itu, mungkin mazhab Syafi'i tentang masuk ke tempat lain-lain di dekat pantai atau di pantai Samudra Hindia. Jadi memang secara umum garis besar penyebaran mazhab Syafi'i lebih cenderung ke pesisir pantai, seaside, jadi di daerah-daerah pantai penyebaran Syafi'i dari mulai India, Sri Lanka, termasuk Maldives juga. Maldives juga ya. Termasuk Maldives ya. Dan di Afrika Timur ada banyak seperti Somalia, Kenya, Komoros. Jadi masuknya Indonesia berarti benar mulai dari Aceh, karena itu pesisir pantai. Iya. Yang awal yang mungkin gerbang first gate gitu ya. Gerbang pertamanya adalah pesisir Aceh. Karena berdekatan dengan Maldives, Sri Lanka. Di Aceh ada juga satu orang yang satu ulama, Nuruddin Anjari, berasal dari Gujarat. Yang beliau juga satu ulama yang menulis mungkin kitab pertama dalam bahasa Melayu tentang fikih Syafi'i. Beliau dari Gujarat, nama tempatnya Randir. Raniri ini Randir. Ini juga satu sumber proof untuk hubungan Syafi'i dari Gujarat, dari India, dari pesisir India ke pesisir atau pantai Indonesia. Baik, itu kalau di Indonesia Aceh ya, Aceh kan masuk kategori Sumatera. Sedangkan hubungannya dengan Jawa, bagaimana keterhubungan Syafi'iyah di
sisir pantai Jawa atau mulai dari tengahnya Jawa? Ya, saya mencari di disertasi saya atau di buku saya tidak ada banyak informasi tentang Jawa sebelum masa kolonial. Sebelum masa kolonial. Tapi dari masa kolonial ada banyak informasi tentang hubungan India dan Indonesia dari via hubungan Syafi'i. Satu bab di buku saya tentang Nawawi al-Bandani, Syekh Umar Nawawi al-Bandani. Beliau menulis banyak buku atau banyak hasyiah dan syarah dalam fikih, dalam akidah, dalam tasawuf, yang akhlak. Satu buku beliau juga menulis banyak syarah untuk karya-karya yang ditulis oleh ulama dari India. Satu buku yang pertama atau yang utama di peneliti saya ini tentang tentang Nihayatul Zain oleh Nawawi al-Bandani. Ini satu syarah untuk Fathul Mu'in, bukan Fathul Mu'in, untuk matan Fathul Mu'in, namanya Qurratul Zain. Ini ada satu yang banyak digunakan di pondok-pondok pesantren di Jawa memang. Di Jawa, tapi juga juga di Jawa. Fathul Mu'in satu buku yang terkenal, yang populer digunakan, diajarkan di pondok-pondok pesantren. Baik. Jadi kalau gerbangnya di Jawa berarti Banten itu ya. Ada satu hal yang mungkin banyak teman-teman yang mempertanyakan juga ya. Di antaranya meskipun mayoritas yang digunakan di Jawa ini kalau dari corak fikih memang Syafi'i ya. Tapi yang banyak diajarkan juga di pesantren itu adalah kitab Ta'limul Muta'alim Syekh Zarnuji yang coraknya adalah Hanafi. Coraknya Hanafi. Mungkin ada penjelasan dari Dr. Mahmud. Kita walaupun kita orang Syafi'i, artinya bukan kita belum atau tidak membaca buku dan ditulis oleh orang dari mazhab lain. Ini Ta'lim Muta'alim, ini satu kitab tentang sistem pendidikan. Bukan tentang hukum. Tapi dalam hukum juga ada pesantren yang mengajar kitab dari ulama Hambali seperti Bidayatul Mujtahid atau dari Maliki seperti Kitab Muwatta oleh Imam Malik bin Anas. Artinya dalam fikih kita mayoritas atau aksarul hal kita belajar atau membelajar kitab dalam fikih Syafi'i, dalam ibadat, dalam nikah. Ini semua dalam perspektif Syafi'i, mazhab Syafi'i. Tapi dalam pendidikan atau dalam diskusi atau dalam musyawarah bahas masail ini semua ada kitab dari mazhab lain juga, juga dalam tasawuf atau dalam akhlak, dalam sistem pendidikan atau metode pendidikan, semua ada banyak kitab-kitab yang ditulis oleh orang dari mazhab lain. Artinya memang sejak dulu ulama-ulama kita melakukan integrasi keilmuan, tidak fanatik terhadap satu mazhab. Terima kasih. Kita sampai di penghujung acara podcast ini dan kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Mahmud Khoury. Bahut Mirbani, syukriya. Syukriya. Jazakallah khair. Insyaallah. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang insyaallah tema yang disampaikan oleh Dr. Mahmud Khoury tadi sangat menarik sekali kaitannya dengan
pesantren, kaitannya dengan literatur-literatur yang ada di Indonesia, keterhubungannya dengan subkontinen, dengan ulama-ulama yang berada di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan tema-tema hukum Islam ya, yang didokumentasikan oleh sejarah. Tentunya hal ini bisa Anda dapatkan informasinya dengan membaca langsung buku beliau. Dan alhamdulillah, dan kami ucapkan terima kasih kepada KPI Podcast, ya, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri, dari Pesantren untuk Bangsa, insya Allah. Jangan lupa subscribe untuk KPI Podcast ini. Insya Allah akan terus ke depan, hal-hal yang diposting adalah hal-hal yang bermanfaat berkaitan dengan akademik, dan hal tersebut tentunya bagian dari Pesantren Lirboyo yang perguruan tingginya adalah Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri, terdiri dari 3 fakultas, Tarbiyah, Dakwah, dan Syariah, dan juga program pasca sarjana. Ada masing-masing, ada prodi pendidikan Islam, ada prodi diantaranya adalah komunikasi penyiaran Islam yang menjadi brand dari podcast ini. Jangan lupa subscribe, share, dan juga komen di podcast kita tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.